Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, hidup sederhana di tengah godaan materialisme. Hari ini gereja merayakan Santo Timotius dan Titus. Mereka adalah murid sekaligus rekan seperjalanan dan seperjuangan Rasul Paulus. Timotius berasal dari keluarga campuran. Ayahnya masih kafir, sementara ibunya berasal dari Yahudi. Dia lahir di Listra, Asia Kecil. Titus berasal dari Yunani dan belum mengenal Yesus. Paulus dalam perjalanan kerasulannya menemukan mereka. Karena bakat, kecerdasan, kesungguhan, dan semangat pantang mundur mereka, keduanya dijadikan murid Paulus. Bahkan, Paulus memanggil Timotius dengan sebutan anakku yang terkasih, dan Titus dengan sebutan anakku yang sejati. Kelak Timotius diangkat menjadi uskup di Efesus, dan pada tahun 97 karena menolak menghadiri upacara penyembahan berhala, ia disiksa dan dihukum rajam sampai mati. Sedangkan Titus diangkat sebagai uskup di Kreta sampai usianya lebih dari 90 tahun. Sabda Tuhan hari ini sangat relevan untuk kita renungkan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Selain memohon kepada Tuhan, yang tidak kalah pentingnya adalah kesediaan keluarga agar memberikan putra-putrinya untuk bekerja di ladang Tuhan. Sebab imam yang terpanggil dalam hidup bakti berasal dari keluarga. Itu berarti masing-masing keluarga Katolik perlu mempunyai kesadaran untuk menciptakan suasana yang baik demi tumbuh dan berkembangnya benih panggilan dalam hati anak-anak. Saudara yang terkasih, mari kita keluarga-keluarga Kristiani turut menciptakan suasana pendidikan dalam keluarga yang kondusif bagi terbentuknya kader-kader muda yang berkarakter seperti Timotius dan Titus, yang kelak dapat dipersiapkan menjadi imam, bruder dan suster, atau menjadi awam yang dewasa, bertanggung jawab, berkepribadian matang, dan berintegritas tinggi, didasari oleh iman Kristiani yang kuat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun.
Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.